Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama Cari Info Channel. Nah, baiklah teman-teman yang ada di muka bumi, semoga dalam keadaan bahagia dan diberikan rezeki yang melimpah tentunya ya hari ini. Amin. Di kesempatan video kali ini teman-teman saya kedatangan motor Repo Kancil ya, ini Repo Kancil dengan mesin basic mesin masih Supra ya, Supra Pit Legenda. Nah, kendalanya teman-teman motor ini berbet ya, berbet, terus nggak enak ya teman-teman ya, pokoknya berbet, nggak enak, langsamnya nggak enak. Nah, yang sudah dilakukan sama yang punya motor yaitu servis karbu, sudah beberapa kali servis karbu ya, tapi tetap aja nggak enak. Nah, berbet ya, pokoknya di gas itu langsamnya susah guys. Nah, ini sekarang kita ilustrasikan ya teman-teman ya. Nah, ilustrasikan. Nah, sekarang kita cek teman-teman ya, seperti apa sih berbetnya motor ini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak mau los, kayak nahan ya. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya terjadi kebocoran pada klep teman-teman ya, bocoran klep, kompresi. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, dari lubang busi tuh. Jadi kalau kita lihat dari lubang busi sudah ada indikasi guys, sudah ada indikasi bahwa ini ngerembes ya, atau dari bisa dari klepnya yang buka, atau waalaikumsalam, monggo pi om, sarapan. Masya Allah burung ini tak tanpa niket mau Jim. Kok ini Mariatun Sapa? iya mbak itu dong sanding omahku. Oh alah Kenal loh sama ya bakal kacang aja loh. Oke Terus ya ya om, matur nuwun. Enek keplek nang kene. enak. Alhamdulillah guys, ada yang ngasih sarapan. Oke, lanjut ke ini ya teman-teman. Jadi ini bocor ya, maksudnya ini rembes. Ada kemungkinan dari ringnya rembes, atau klepnya juga ngobos, atau noken asnya ada yang sudah aus ya teman-teman ya. Noken as itu kalau aus itu nggak enak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak rata antara tonjolan in sama X itu sudah nggak presisi, itu nggak enak pokoknya ya, buat motor itu nggak enak, buat napas motor itu nggak enak ya. Oke, nanti kita bongkar dulu teman-teman ya. Untuk pembongkarannya saya skip. Nah guys, ini setelah dibongkar ternyata noken as masih bagus ya, nggak ada yang aus. Terus pelatuk kelep untuk piano juga masih bagus, nggak ada yang aus ya. Nih, nah ini tuh, cuman kalau ngecap kayak gini nah wajar teman-teman ya, ngecap dikit kayak gini wajar. Nah ini masih bagus noken asnya. Nah, terus dikompresi masih bagus juga, maksudnya dikompresinya nggak macet guys. Nah ini sekarang PR-nya di sini teman-teman. Tuh nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah kelihatan guys. Nah sekarang kita kasih bensin ya. Ini bagian klep X in nya ya teman-teman ya. Yang atas ini bagian klep in. Kita cek apakah nangis. Kalau nangis berarti ini yang bermasalah ya.
Sudah diisi bensin ternyata nggak nangis guys. Tuh ini bensinnya tuh ya, tuh kelihatan kan, tuh. Ternyata nggak nangis sama sekali ya guys ya, tuh aman. Tapi karena ini sudah dibongkar ya guys ya, karena ini sudah dibongkar, mau nggak mau nanti kita bersihkan ya, kita bersihkan ruang bakarnya ini, kita sekur sekalian ya, labnya kita sekur sekalian. Terus kita ganti ring ya guys, nanti kita ganti ring karena dari lubang busi ini basah ya, dari lubang busi basah terus, kemungkinan besar ringnya bermasalah. Kita sekur, kita ganti seal klep ya guys. Untuk komponen yang lain nanti kita bersihkan, kita lihat finishing hasilnya nanti ya teman-teman ya. Oke guys, lanjut ke motor ini ya. Ini ternyata teman-teman ya, kita kecolongan lagi masalah di karburator ya. Ternyata yang menyebabkan motor itu nggak enak ya, ternyata yang menyebabkan motor itu nggak enak ini ya teman-teman ya. Nih, ini ada dua lubang di karburator, ada main jet, ada pilot jet. Nah ini patah teman-teman ya, patah di dalam, patahannya nggak kelihatan guys, tapi patah nih. Nah nih teman-teman, saya fokuskan, kok nggak bisa fokus guys. Ini tangan satu saya teman-teman. Nah tuh patah teman-teman, patahannya di dalam. Harusnya pilot jet kan nggak kayak gini ya. Ntar saya bukain yang masih utuh guys. Oh, harusnya pilot jet yang utuh kayak gini teman-teman tuh. Ini udah patah. Nah kan, sebenarnya kemarin itu yang punya motor suruh ganti aja karbunya kan gitu, karena sudah diservis tetap aja nggak enak motornya gitu ya guys. Cuman saya ngeyel karena sudah diservis kok nggak enak, padahal karbu kan masih kelihatan masih bagus ya kan. Saya bongkar lah bagian depan head ini ya, ternyata noken as masih bagus, pelatuk klep juga masih bagus, belum ada yang haus secara signifikan ya guys ya. Nah, ternyata ini penyebabnya teman-teman. Oke, nah ini kecolongan kayak gini ya, mau nggak mau ya tetap diganti guys karburatornya. Cuman ya nggak apa-apa ya, karena bagian ruang bakar sudah saya bersihkan, seal klep saya ganti, ringnya juga saya ganti, karena kemarin dari lubang busi ini ngerembes terus teman-teman ya, dari sini ngerembes ya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi seteliti apapun kadang-kadang kita masih kecolongan ya guys, masalah kayak gini. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan karburator baru ya teman-teman ya. Kita pasang karburator baru dulu ini. Nah guys, ini finishing ya. Ini sudah diganti karbu baru akhirnya. Cuman karbu ini harganya murah teman-teman ya. Ini karbu mitasi, harganya yang murah juga, nggak nyampe 200.000 teman-teman ya, nggak nyampe 200.000. Nah jadi poinnya teman-teman ya, poinnya di video kali ini yaitu harus berpikir secara logis teman-teman ya, secara logis, terus lebih teliti lagi tentunya dalam memvonis suatu masalah untuk kendaraan motor ya teman-teman. Ini untuk teman-teman yang pemula khususnya. Kalau yang sudah master suhu, sudah pro teman-teman ya, untuk menangani kasus seperti ini mungkin
di luar kepala guys, tapi untuk pemula ya emang harus teliti teman-teman ya. Nah, ini setelah diganti karburator guys, walaupun nggak bisa langsam ya teman-teman ya, seperti karbu yang bagus. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang hobi otak-atak matok. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya berkembang dengan baik dengan cara subscribe dan like, share videonya sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.